Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Alfiatul Husna, kelas 5 dari sekolah SDN Tegalsari 2. Teman-teman, aku punya buku cerita loh, kumpulan cerita rakyat Nusantara karangan Ember Rahimsyah. Hari ini aku akan menceritakan salah satu kisah yang ada di dalam buku ini, berjudul Saung Galing dari kota Surabaya. Dahulu kala di Kadipaten Surabaya terdapat sebuah desa bernama Lida Donawati yang terletak di tepi hutan yang lebat. Di salah satu rumah di desa tersebut tinggallah Mbah Buyut Suru beserta putrinya yang cantik bernama Dewi Sangkra. Suatu hari Adipati Surabaya bernama Jayeng Rono pergi berburu. Saat mereka melewati sebuah rawa, Adipati Jayeng Rono melihat seorang gadis yang sedang mencuci baju. Adipati Jayeng Rono terpikat oleh kecantikan Dewi Sangkra. Adipati Jayeng Rono dan Dewi Sangkra berkenalan dan menikah. Suatu hari, Adipati Jayeng Rono harus kembali ke Kadipaten Surabaya untuk melanjutkan tugasnya sebagai adipati. Saat itu, Dewi Sangkra tengah mengandung besar. Sebelum Adipati Jayeng Rono berangkat, ia berpamitan kepada istrinya dan berpesan untuk memberikan selendang Cinde Puspita untuk anaknya kelak saat mencarinya. Beberapa bulan kemudian, Dewi Sangkra melahirkan seorang putra yang diberi nama Joko Berek. Nama tersebut adalah titipan dari Jayeng Rono. Joko Berek tumbuh menjadi anak yang mandiri, rajin, dan juga tangguh. Suatu hari, Joko Berek ingin mengetahui siapa sebenarnya ayahnya. Ibunya pun memberitahu bahwa ayahnya adalah Adipati Surabaya bernama Jayeng Rono. Saat Joko Berek mulai beranjak dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke Kadipaten Surabaya menemui ayahnya. Sebelum Joko Berek berangkat, ia berpamitan kepada ibunya. Ibunya pun memberikan selendang Cinde Puspita titipan dari Jayeng Rono. Joko Berek berjalan menuju Kadipaten Surabaya dan akhirnya ia sampai. Setibanya di Kadipaten Surabaya, ia dihadang oleh prajurit di depan gapura masuk. Prajurit sangat kesal dengan tingkah laku Joko Berek dan akhirnya mereka menyerangnya. Perkelahian mereka didengar oleh Adipati Jayeng Rono dan kedua putranya, Sawung Sari dan Sawung Rana. Mereka turun untuk melihat kejadian tersebut. Lalu Adipati Jayeng Rono berkata, "Siapa kau?" "Aku Joko Berek, Adipati." "Apa maumu datang kemari?" "Aku ini putramu, Adipati. Aku membawa ini, selendang Cinde Puspita pemberian ibuku, Dewi Sangkra. Beliau memberikan ini untuk ditunjukkan kepada Adipati. Ia memberitahuku bahwa Adipati adalah ayahku." Adipati Jayeng Rono mengenali selendang Cinde Puspita itu dan langsung memeluk Joko Berek. "Kau memang benar-benar putraku, Joko Berek, kau memang benar-benar putraku." Akhirnya Joko Berek pun disuruh tinggal di Kadipaten Surabaya dan namanya diubah menjadi Sawung Galing. Suatu hari di Kadipaten Surabaya kedatangan seorang kompeni Belanda yang dipimpin oleh Kapten Knol dan membawakan surat dari Jenderal de Boer. Isi surat itu mengatakan bahwa kedudukan Adipati Jayeng Rono akan dicabut kedudukannya karena ia tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Pada saat yang bersamaan, beredar sebuah kabar di alun-alun Surabaya
akan diadakan sayembara memanah umbul-umbul unggul Yuda. Pemenangnya akan diangkat sebagai Adipati Surabaya untuk menggantikan Adipati Jayangrono yang sudah dicabut kedudukannya. Sayembara tersebut diikuti oleh Sawung Sari, Sawung Rana, dan Sawung Galing. Pada akhirnya, Sawung Galing yang berhasil memenangkan sayembara tersebut dan berhasil diangkat sebagai Adipati Surabaya. Keberhasilan Sawung Galing membuat iri kedua saudaranya dan ingin bekerja sama dengan Belanda untuk meracuni Sawung Galing di pesta penobatan. Rencana jahat mereka diketahui oleh Adipati Cokroningrat dan berhasil digagalkan. Adipati Cokroningrat memberitahu kepada Sawung Galing bahwa ia akan diracuni oleh kedua saudaranya dan kompeni Belanda. Mendengar hal itu, Sawung Galing sangat marah. Dan saat itu juga Sawung Galing sangat benci dengan kompeni Belanda. Dengan hati yang bulat, Sawung Galing ingin memperangi Belanda. Peperangan pun terjadi. Dan akhirnya Sawung Galing berhasil membunuh Kapten Kenal dan Jenderal Debur. Beberapa tahun kemudian Sawung Galing sakit parah dan akhirnya ia meninggal dunia di Kupang dan dimakamkan di daerah Lidawetan, Surabaya. Nah teman-teman, itu dia kisah Sawung Galing. Dari cerita Sawung Galing ini kita belajar bahwa kita harus berani dalam segala hal. Karena keberanian adalah kesuksesan bagi kita. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.